Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan bahas BBH lagi. Oke, aplikasi yang menawarkan investasi, tetapi ini adalah investasi bodong. Oke, yang pada intinya nanti akan menipu kalian yang bergabung. Saya udah ingatin di beberapa video saya sebelumnya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Karena ini money game. Oke, permainan uang yang memanfaatkan juga skema Ponzi gitu ya. Money gamenya keuntungan yang gak masuk akal, cuman download aplikasi kalian bisa dibayar dengan yang gak logis, dan Ponzi-nya adalah ya sistem rabatnya itu. Ketika Anda mendepositkan uang, Anda akan memberikan uang Anda ke leader Anda, seperti itu ya. Tapi banyak orang yang nggak mau dikasih tahu baik-baik. Saya udah kasih pencerahan lagi itu, teman-teman ya. Tapi ya terserah lah ya, yang namanya juga mereka lagi baru-baru terjerumus Ponzi, jadi payah kali lah untuk diingatin seperti itu. Jadi teman-teman, di video ini saya mau bahas tentang inilah ya, bentuk tanda-tanda akan scam atau kabur dari aplikasi ini ya, dari aplikasi BBH seperti itu ya. Karena ini ada satu promosi yang menurut saya akan memberikan indikasi akan kabur untuk aplikasi ini ya, yaitu adalah tentang promosi-promosi yang di apa ya, dibentuk ketika di akhir permainan dari aplikasi ini ya. Sebelum scam, mereka memberikan promosi-promosi yang sangat menggiurkan. Ya, nah di sini kalian bisa baca di layar ini, di layar ini nih. Oke, di sini ini nih yang saya ini kan. Oke, jadi di sini kata-katanya, berikut adalah daftar nama tim ABC saya yang saya ajukan untuk menunaikan ibadah umroh bersama perusahaan BBH. Aduh, ini kayak mana ya konsepnya ya? Ini kan aplikasi Ponzi, ya kan? Kalian paham nggak Ponzi itu hukumnya nih di negara kita, dan di kalau di agama saya sebagai Islam itu hukumnya apa? Ya, Ponzi itu apa? Ponzi itu kalau di negara kita itu haram. Ya, karena menyalahi tentang legalitas, dan juga ini investasi bodong yang akan tipu-tipu gitu ya. Jadi dari di Indonesia kita ya, di negara kita itu jelas haram. Dari segi agama ya, dapat uang dengan cara seperti itu, mendungu-dungui orang gitu ya, membodoh-bodohi orang. Maksudnya di sini bagaimana? Jadi gini, eh leader kalian kan dapat uang dari kalian, dari tingkat di satu tingkat ataupun beberapa tingkat di bawah dia. Itu kan dengan cara dia membodohi orang. Ya, atau kalian yang mendengar video saya ini adalah leader ya. Nah, kalian kan leader nih. Kalian mungkin udah tahu lah permainan ini seperti apa, karena saya rasa kalau seorang leader, kalau nggak tahu skema Ponzi, perputaran uangnya itu ya munafik lah gitu ya. Jadi leader itu dapat uang dari orang yang di bawah dia dengan cara pembodohan, dengan cara pemaksaan kadang-kadang, yang saya dengar seperti itu. Itu dalam Islam, kalau menurut saya ya, juga bisa kalian cari tahu lah di MUI lah gitu ya, dan juga di beberapa di Google lah gitu. Terserah lah kalian mencari mana, atau mau bertanya dengan ahli agama ya, ataupun di agama-agama lain pun, menurut saya itu adalah Ponzi itu hasilnya adalah uang haram. Nah, ini kegiatan haram gitu. Tapi ini seperti memberikan penawaran tentang ibadah umroh. Itu kayak mana, kan nggak sinkron itu. Ya, aplikasi ini dijalankan dengan sistem yang tidak benar, dengan hukum yang tidak benar, gitu ya. Tapi memberikan promosi untuk umroh. Jangan mau terkecoh, teman-teman. Ya, ini cuma jebakan. Ya, ini cuma jebakan. Oke, supaya kalian orang awam menilai aplikasi ini, wah ini aplikasi bisa memberikan orang umroh.
Seperti itu. Aplikasi ini baik, aplikasi ini royal, ini itulah. Gitu. Sehingga kalian makin kuat tuh untuk percaya dengan BBH. Sehingga kalian makin makin percaya untuk melakukan yang namanya investasi ataupun setor uang ke sana. Seperti itu aja intinya dari screenshotan ini yang dikirim di salah satu grup. Ya, bahaya kalau kalian percaya, teman-teman. Ya, ini nih membuat kalian itu makin berapi-api mau deposit, ya, agar dibawa untuk umroh. Ya, saya akui lah di Indonesia mayoritas ya orang Islam. PBH ini juga sekarang beroperasi di Indonesia. Tapi ya kalian pintar-pintar juga. Kalau ada penawaran umroh, ya, ya pintar-pintar juga, ataupun penawaran promosi di akhir Ponzi ataupun promosi apapun itu ya, yang bukan Ponzi pun, kalian juga pintar-pintar gitu. Nanti katanya ini promosi, ya, promosi yang menggilakan kalian gitu ya, ya, yang menjanjikan kalian lah gitu. Tapi ujung-ujungnya kalian yang ditipu. Itu bukan promosi tapi menipu kalian. Seperti itu ya. Jadi ya memang kayak gini lah ya, Ponzi itu juga menurut saya memanfaatkan yang namanya agama ataupun modus-modus ibadah agama gitu ya, tokoh-tokoh agama, pokoknya yang berbau-bau agama ya, itu biasanya ada beberapa juga yang menggunakan modus itu ya, termasuk umroh ini gitu ya. Saya dengar juga dari teman-teman youtuber lain juga, katanya untuk si Monida Media kemarin itu juga sama, pakai modus umroh sebelum kabur. Sebelum beberapa hari sebelum kabur itu membernya dijanjikan umroh, tapi sampai sekarang nggak ada, malah aplikasinya aja yang udah hilang, udah kabur. Seperti itu loh ya. Dan gini juga, oke, ini pesan seperti ini sebenarnya ya, pesan seperti ini nih ya, yang ngajak orang umroh dan ada nama-nama orang yang udah dicantumkan akan ikut umroh gitu ya, ada 6 orang di sini. Ini nih pesan seperti ini adalah pesan yang merusak pola pikir kalian sebagai orang yang awam dengan investasi bodong, tentang kriminal investasi bodong. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Gini ya, dengan adanya hadirnya investasi bodong ini, BBH, Smart Wallet ataupun apapun itu aplikasinya, pasti ada beberapa orang yang kontra ataupun orang yang nggak apa ya, orang yang maksudnya orang yang anti dengan aplikasi itu. Ya maksudnya juga anti dengan Ponzi ataupun anti dengan money game ataupun investasi bodong. Seperti itu. Ya. Jadi kan ada yang kontra tuh ya, yang memberikan orang edukasi atau mengingatkan orang agar tidak terjerumus ke aplikasi itu, karena orang yang kontra ini dengan aplikasi itu peduli dengan orang yang awam ya, yang ragu-ragu mau join tapi ujung-ujungnya terjerumus. Seperti itu. Nah, pesan ini dimanfaatkan oleh admin ataupun aplikasi ini ya. Kan ini umroh nih ya, penawaran umroh gitu ya, bonus umroh lah gitu. Jadi yang punya aplikasi ataupun leader itu makin meyakinkan orang awam yang ragu-ragu tadi untuk percaya dengan BBH, sehingga orang yang awam ini ya tidak percaya dengan orang yang kontra ataupun yang peduli memberikan edukasi tentang kalau ini penipuan. Orang-orang yang di sini satu dua ya, 1 2 3 4 5 6 ini ya, yang katanya akan menunaikan ibadah umroh ini, teman-teman. Ini 6 orang ini belum tentu ini orang yang akan pergi. Maksudnya belum tentu juga ini orang ini benaran akan pergi. Maksudnya orang ini bisa jadi ini disetting ya. Ketika misalnya kalian ngeklik nomor HP yang ada di sini, kalian tanyalah sama yang namanya Mega Triana nih kan, apakah Kak, apakah benar Kakak akan melakukan umroh? Ya mungkin aja dia jawab iya, ya, karena udah bersekongkol dengan aplikasi ini gitu, supaya dia menjawab iya aja jika ada pertanyaan tentang dari orang awam tentang benar apa tidak ada umroh gitu. Bisa aja 6 orang ini ya, 6 orang ini jawab iya gitu kalau ada yang bertanya.
Seperti itu. Bisa jadi juga enggak ya. Bisa jadi juga enggak. Tapi bisa jadi juga iya, kemungkinan ya jawabannya iya gitu. Ya untuk ngibulin, bisa jadi ini nih para leader nih, 6 orang yang di sini nih. Ya, yang udah paham gitu ya. Kalau ibadah umroh yang di sini ini cuman ya akal-akalan gitulah ya. Jadi 6 orang ini yang dicantum ini nomor HP-nya juga ada, itu udah paham kalau ibadah umroh ini akal-akalan. Jadi ya mereka ya tertawa di belakang aja gitu. Ya, tertawa di belakang dan orang-orang percaya, ya, orang-orang dibodohi demi keuntungan dia juga sebenarnya. Seperti itu ya. Jadi saya berharap kalian untuk berpikir secara jernih ya tentang eh, apa aja yang datang di hidup kalian. Ya, begitu tentang investasi bodong dan lain-lain seperti itu. Ya, kalau kalian udah terjerumus dengan aplikasi ini, saran saya segeralah tarik sebelum scam itu akan terjadi, sebelum penarikan itu macet. Seperti itu ya. Karena saya udah banyak kali kasihan sama orang ya yang tertipu dengan investasi bodong, yang mengadu dengan saya di DM Instagram, di DM TikTok, di kolom komentar YouTube ya. Ketika aplikasi ini udah kabur, itu saya miris rasanya. Ada rasa iba saya ya ke orang-orang yang seperti itu. Tapi ada juga rasa kesal saya ke orang-orang seperti itu. Kesalnya gini, ketika aplikasi ini masih lancar, mereka nggak percaya dengan saya gitu. Malah mereka percaya dengan leader-leadernya dan saya dihujat. Seperti itu ya. Jadi silakan ditarik yang masih bisa narik, yang terlanjur tertipu nanti ya nikmatilah itu resikonya gitu. Jangan diulangi gitu. Itu video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.